Bapak, ibu-ibu semuanya yang hadir, semuanya yang sehat semangat dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa memberikan sholat ibadah dan kita belajar bersama. Mudah-mudahan bisa dipakai bekal untuk kehidupan kita, mempersiapkan bulan Ramadan dan meraih sukses bahagia serta berkah di Allah. Selalu kita selalu semoga tetap berturah kepada tujuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh sahabat, keluarga dan umatnya, insya Allah termasuk kita. Tapi saudara sekalian, saya ingat kurang lebih hampir 10 tahun dia dari sini sejak sebelum di renov, saya ingat itu. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Saya appreciate ya, sejak yang jemput saya sampai saya ikut jamaah sampai saat ini semuanya luar biasa ya. Saya setiap orang umum saya nilai sikapnya, bicaranya itu biasa. Dan di sini yang patut itu yang mau ngomong ya, komunikasinya bagus. Orang yang diem aja cepat mati ya, karena tidak ada oksigen masuk. Anda ngomong ya, saya tahu lihat ya. Saya kan 30 tahun ini saya mendampingi orang-orang sakaratul maut. Saat ini saya sedang merawat kanker otak rujukan dari Amerika. Yang satunya ibu-ibu, obatnya ini penuh kanker. Ada yang tidak bisa ngomong. Kenapa tidak bisa ngomong? Ternyata mulutnya sudah penuh kanker. Yang satunya mati tadi masih muda, kena kanker otak, metastase tulang belakang mulai atas sampai bawah. Ya, ke parunya dan lain sebagainya. Itu jadi. Jadi saya insya Allah ya, kalau yang ini orang ahli surga semua. Ajimu barang itu, pokoknya sip. Kalau ada ya bapak-bapak yang melakukan awal ke masjid, ini mesti bujuni keren. Pasti. Ya. Jadi saya ingatkan ibu-ibu, kajinya kan bagus ya. Tapi aplikasinya kadang-kadang panggil suami keras, itu memicu penyakit itu. Kemarin ada ibu-ibu tetap saya sering lihat ini kenapa di sini uang saya belakang pelentik nyeri katanya. Oh ya, saya tanya, saya begitu ngomong langsung bisa saya begitu. Saya langsung mohon maaf ya, ibu ini egonya tinggi. Itu ada orang bicara langsung dipotong, itu kelihatan ini. Jadi tetap harus stres ya, itu langsung selnya amburadul. Jadi sel itu ada sel sehat, sel bahagia, sel damai, sel dormant tidur, ada juga sel bentrok. Kalau makan enggaknya orang lain itu sel bentrok, itu yang memicu jantung dan lain sebagainya. Tapi seperti panjenengan amalnya tinggi, suka sedekah, itu selnya bahagia semua. Jadi biasanya orang di pengajian yang senden di kursi ini bermasalah. Seringkali gitu. Belum ikhlas 100%, belum bisa memaafkan. Egonya masih tinggi. Iya, kelihatan. Jadi kalau ditolak, itu berarti ada rasa tidak enak dengan orang lain. Itu dia WA akses, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses. Itu ada lingkaran 4 organ di otak, itu mengeluarkan hormon negatif. Ya, yang terkait dengan tulang itu adalah kortisol. Makanya tulang itu ada satu yang namanya seperti yang tadi kena kanker prostat itu kontraktur dia, karena tidak digerakkan. Ototnya juga masjid, namanya atrofi, sarkomedia itu lebih berat. Berat masjid itu banyak faedah, apalagi saya lihat ada yang ajinya luar biasa. Om Ganca, pemahami, pengamal hadis di Al-Quran itu risetnya luar biasa. Hanya kelihatan umur 70 kelihatan seperti 50-an. Ini karena hatinya bersih, mindsetnya positif, ucapannya baik, actionnya dia bermanfaat, peduli ya. Semoga sehat semuanya. Kalau ada bapak-bapak di update,
itu ibu kakek ngatur, kakek ngatur. Mangan iki gak oleh mangan jadi tiga itu baik. Baik lemes-lemes salat ini digetak langsung dia mati. Wah, makanya saya akan ngomong sama nyonya saya untuk ngatur aku pemimpin. Tapi indikasi kesukaan silakan. Saya mau ke kebun, mau kemana, dan saya tahu diri. Makanya ibu-ibu dia pengen masuk surga, hidupnya tidak jauh dari sakit, bahagiakan suami. Sering cium tangan suaminya, cium tangan, gak usah kayak ngomong. Gimana mereka suami ini? Titik-titik itu dicium, itu apa itu langsung dosanya over, selnya sehat semuanya. Apa yang will? Padahal ada ibu-ibu, waktu bapaknya itu rambutnya putih guys, ini salah satu jalan kabut Parkinson. Ini mesti istrinya bermasalah, mesti. Terus saya tahu ngacung dia. Saya nggak tahu orang itu, dia ngacung. Saya didiagnosa 5. Satu lambung, kedua diabetes, jantung, terakhir mau saraf. 5. Itu kenapa Pak Agus? Itu salahnya itu loh, kesualinya itu. Itu betul Pak. Atau tinggi Bapak. Berarti Abi cium petanggan lain. Kita maaf. Set langsung berubah semuanya. Namanya remodeling. Gak sadar. Gak. Iki gak mau infeksi, jalan ke puskesmas, terus ketemu nang pacar, sampai ada pil, ini itu bahwa hati, pikiran, ucapan, action itu harus match. Itu dikendalikan di HP akses, hypothalamus, cortex, hypophysis, adrenal access. Itu kalau positif ada the power of mindset. Pandang seseorang selalu dari sisi positifnya. Pandang kejadian itu selalu dari sisi positif. Itu yang keluar hormon kebahagiaan semua. Oke. Ngomong disuruh Pak, persiapan Ramadan, gini-gini. Oke, aku ngurus fitrai, aku ngurus takjilnya, aku ngurus gitu. Wah, penyakit langsung 16 kabeh. Kadang-kadang enggak gitu, itu udah tau bahkan kayak angin repot. Repot, selalu menyalahkan orang lain. Ya rumahku sih enggak repot. Kamu sehat itu dikasih Allah triliunan. Triliun, bukan miliar, triliun. Lain tahu tuh nikmat Allah ila tujuan. Barang siapa akan hitung nikmat kuda akan mampu. Ganti nuntut ini 150 juta itu kan. Sekarang malah 200 sing swasta. Pasang kering itu 60 juta. Di Singapura itu 150 juta. Sekarang enggak cash. Satu koper misalnya. Kalau enggak ada uang itu dari negara. Di Singapura. Di sini BPJS gratis. Apa enggak hebat? Tapi yang mudah-mudahan tidak sampai pasang. Kayak terpaksa pasang seperti teman saya kemarin di bedah satu yakin. Saya nunggu di BBBT. Saya tanya istri ini, penyebabnya? Ternyata gegeran sama orang. Dan orangnya ini harusnya orang yang harus dibantu, malah digeger. Betul. Ini tadi baru Jumatan ketemu. Saya alhamdulillah. Pak gegeran lebih toksik. Mindsetmu itu bukan apa enaknya, apa untungnya, apa yang kamu berikan. Triliun nggak mau lebih. Pasang stand di otak ini 200 juta Pak. Kocokku ngumet, ternyata pembuluh darahnya di otak kelep, harus dipasang stand supaya agak bengkak. 200 juta. Yang kanan, yang kiri 200 juta. Telinga ini tidak bisa mendengar, alatnya 400 juta. Masa telinganya deh 400 juta. Onderdilnya kecil 170 juta. Persis seperti itu. Nah seperti gak 800 juta. Kemudian staf saya, Mas kiri kanan, Pak kuat Pak Agus. Sementara saat
harusnya steril kiri kanan 400 juta. Pasien saya satu tabung buat satu hari karena tidak bisa napas, nah paru-parunya sudah gede, tak beratnya. Itu satu hari butuh 3,9 juta. Kalau dikembalikan seperti saya 60 tahun, 100 miliar. Sudah pengeluh untuk ada nang kecil males, dicaknya itu males. Coba triliun. Makanya kalau ada orang yang pergi ke kalau begini, yang tahu untuk kerja harus begini. Apa yang bisa saya berikan? Saya mau channel, di mana saya aktif ya, tapi saya apa itu tidak bisa. Coba bayangkan. Ayo kita kami, ayo kita bersyukuri nikmat Allah. Kita ini guys. Apa maksud? Saya masuk sini di wadangi lampunya asalnya peteng dipadangi ini ini lihat wajah-wajahnya ini wajah-wajah surgawi ya. Nggak ada satu juga yang bermasalah, itu biasa. Tidak mungkin 100% ini kelihatan senyumnya ditambah, memberi tanpa alhamdulillah, ucapkan. Ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Gak usah semua banget ya, kami Allah Allahu Akbar. Ini caranya bergerak semua. Ada ilmu kebatinan. Kedua, kalau terjadi saat waktu sakaratul maut, itu masih refleks karena sudah terbiasa. Ojo teman-teman besok ke Semarang, Jakarta, teman-teman. Yang itu ya, itu suara itu didengarkan ini. Itu. Kalau sekarang ada orang-orang gak sadar, orang-orang kena, dia kena seperti ini. Banyak seperti itu, ya. Pusing terus, orang sih pusing terus, migrain. Kalau vertigo itu ada 3, satu infeksi virus, makanya wong COVID itu salah satunya vertigo, tapi reversible, bisa kembali. Kedua, dehidrasi, diabetes, ada yang nemukan lagi pemicu vertigo akan moco. Jadi pekerjaannya banyak terus, ternyata berputarnya itu karena efek terlalu banyak. Lek nyeri separuh migren yo, iku pikirane ngentit, ngentit maaf, tolong ngentit maaf, tolong. Coba dirubah, aku harus membantu. Minimal kamu tidak usah dengan duit, senyum, berkata yang baik, tenang kok. Dirubah itu mulai tetap. Jadi presiden itu ada diri. The power of personality, tidak hati dibersihkan, emotional well-being, bagaimana selalu bahagia mengikuti. Tapi kalau jamaah awalnya ini sudah konat istiqomah buat tingkatan tinggi. Kuncinya adalah kreatif inovasi. Ya, kreatif inovasinya dahsyat. Kalau dilihat banyak, tapi yang dahsyat adalah membaca, memahami, mengamalkan isi Al-Quran. Tadi saya lihat beberapa sudah tinggal mengajak yang lain lah ya, supaya kalau dilihat dari langit itu ada rukun yang dipakai ngaji tahajud itu pakai dipadam dari langit itu kekuatannya tahajud, kekuatannya baca Al-Quran. Karena di rumah saya 24 jam tidak pernah berhenti Al-Quran. Iya, karena saya nomor 1 itu setengah 2 sampai subuh. Itu sholat sama baca Al-Quran. Itu semua cerita-ceritanya itu bisa. Jadi dia di belakangnya pintu itu selalu ada. Aku harus bidet. Itu kecapai. Allah Maha Kaya Maha Segala. Makanya nomor 1 kalau ingin hidup itu pengennya Allah. Dan kalau pengen sukses di dunia sampai di akhirat, bisnislah dengan Allah. Bagaimana bisnis dengan Allah? Kata Allah, kalau kamu pengen balas atas nikmatku saja, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi kita sudah pertolong luar biasa, ya.
Nah itu nanti ulas seperti ya. Kalau sehat, lu sholat, niat aja udah luar biasa. Kalau gini, rukuk yang betul, ini pak, gak apa deg-deg. Ini 4,5 liter masuk ke jantung. Jadi yang ada gangguan suara, nunggu, aritmia, itu dengan sholat remote diri. Dulu tubuh semua bisa kena tumor, kecuali jantung. Sekarang jantung bisa ditemukan hanya gitu. Jadi profesornya itu rapat seminggu 2 kali. Ternyata penyakitnya itu meeting seminggu 3 kali. Penerapan gitu. Ya apa? Ya, makanya kita harus mengupgrade diri dan kita harus terus menerus. Baik. Al-Isra saja. Subhanallah di asbabi abdillah dengan harap tidak masjid sholat ibadah Allah ini yang ayat benar buat basir. Intinya adalah Rasulullah menghadap kepada Allah untuk perintah ini itu nawar-menawar. Saking Rasulullah cintanya kepada kita, akhirnya disepakati 5 itu pun berat. Jadi mempertahankan sesuatu sustainable itu tidak. Mempertahankan tetap sehat tidak. Mempertahankan keluarga tetap baik tidak. Mempertahankan senang ke masjid, senang baca Al-Quran, godaannya juga luar biasa. Orang IT, saya dulu IT pertama kali sama di Ustinyadi ya, saya waktu kepala di DRC Fakultas, itu dia koyok melukis awan aja. Kan perkembangan ke sana. Akhirnya sekarang semua pakai IT. Ya. Jadi ojo malas untuk melangkah. Kita harus paksa. Aku tidak pernah tahajud rutin, paksa. Aku jarang baca buku, paksa. Jangan kalah, ya. Sehingga nanti menjadi kebiasaan yang luar biasa. Ini sudah pakai semua. Baik. Karena itu bahas. Nah, kalau asmi demi masa innal insana lafi illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling bilang, ingat kan? Karena kita cenderung keluar ya. Saya diingatkan, makanya jangan alergi kritik. Orang yang memberi masukan kita berarti orang itu masih sayang. Kita tanggung mati keliru. Ya ada titik mate. Berbaik banget. Ngerti. Kalau apa-apa harus mau minta pen. Dikritik suami, dikritik istri, dikritik anak, dikritik menantu, selamat, tatinya bagus, diterima. Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau terima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Makanya istighfar itu sakit. Istighfar itu bagus. Ya, apalagi berbuat beramal soleh yang luar biasa. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la nafsum ma kasabat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Lalu jamaah. Saya kan di sini banyak keluarga besar jamaah apa namanya? GTBS itu luar biasa. Anunya tambah banyak dan sebagian besar banyak yang di sini. Akhirat. Dan akhirnya tidak puasa, sholat, zakat saja, males jadi semangat, otomatis jadi semangat ibadah. Kan visi hidup kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jenis manusia kecuali menyembah. Dan penyembah ini ibadah. Ibadah yang pokok adalah sholat. Maka putra putri kita keluar kata, kamu sholat kok yang bagus. Allah sudah. Kamu wis dijauhkan dari kesulitan. Apalagi mau sholat malam, baik sholat duha, tambahi sholat sunnah, tambahi baca Al-Quran, tambahi suka menolong. Tidak ada yang sulit. Yang sulit ya diri kita sendiri. Repot. Kayak begitu.
Di Janabat itu kadang-kadang ada orang troublemaker, ada yang problem solver. Orang itu troublemaker. Lah dipandang dari sisi negatifnya, coba pandang tidak sejelek-jeleknya dia, pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Yang baik mulukan, yang kurang kita atasi bersama. Lagi dipandang jeleknya, jadi tidak dapat enak di alas sebagai lebak api. Belum gitu gile, karena ini nih. Jadi jangan sampai ada punya satu teman batu teman ini itu kurang. Dan tidak ada dengan satu orang dua orang itu tutup itu terjadi tidak itu dari langit tidak ada. Coba baik habis kiri di batu koko berat gitu. Tak benar nih saya tidak berhenti berat itu tak benar. Kita pola kita masuk wajib itu politik. Kemarin dari kasih dari Wonosobo belum. Dari konconnya bagus, tidak ada mengiu kok. Ya orang tidak seperti itu. Itu udah mindset dari hati bersih, emosional detox, sakit hati, berdeg dan lain sebagainya itu hilang. Yang banyak sekarang kan beradikal, sehingga banyak hati mendadak. Itu kan tekanan yang luar biasa. Sudah pelan, denyutnya tidak teratur. Ya, saya itu gitu itu di bawah 64, normalnya kan 64 yang dapat dilihat. Ada yang lebih di atas 100. Kalau deg-degan terus, ya jantungnya mumpanya lebih kuat, ada atau malah jantungnya membesar. Tapi jantungnya pelan, deg-deg. Jadi ngomongnya banter di jantung lu banternya, jebret masuk mati. Banter. Ada ibu-ibu sini yang bagi suaminya banter-banter. Tidak ada kan? Yang solehah semua saya lihat di wajah. Ya, dari wajahnya ini wajah surga. Next, bahasanya perintah sholat, pentingnya sholat, manfaat sholat sehat. Next, dengan sholat dapat mengurangi stres. Orang stres itu gampang terang ngomong diri, itu stres. Pada ibu-ibu di ini tidak bisa ngomongin cilik. Arep layu kan angel menang terakhir ketemu beliau ketemu tepi. Iki ibu ngomel lah, stres itu. Tapi dia macam nggak mau di seneni petang itu ya depresi sama. Makanya kokong itu oksigen masuk. Makanya baca Al-Quran ya seperti Ustaz tadi itu mesti saya karena oksigennya berputar itu gampangannya gitu sehingga di tubuh ini kan yang penting juga air sama oksigen. Makanya kalau napas nyebutnya nama Allah subhanallah, kesehatan dari Allah pada waktu mengeluarkan alhamdulillah. Cari wangi yang waktu ini penyakit lama-lama hilang. Tidak menyebut awal Allah bersyukur ditambah terus perilakunya baik pemanah pengaruhan tahu ya betul normal itu kok normal itu namanya remote delik. Tetapi ini diberi manfaat tersinggung nggak gelap kamu terus saya ya terus gimana seperti tulang ini satu kontraktur yang kena digerakkan obatnya apa? Ya tiap pagi digerakkan 5-10 kali tidak nanti kontraktur. Kedua kering tidak ada minyaknya. Nah kita kok sujud tapi kering makanlah pola kali atau siwala. Kalau di sini yang terkenal untuk tulang-tulang seperti itu yang ibu-ibu osteoporosis karena mangkelan kortisolnya yang kuat, tulangnya roh. Berarti kalau kropos itu tulangnya itu renggang, kayak gulung kropos. Kalau keromak ya otomatis
Nah, ada obat perawat. Jadi di sini itu kalau bunderan ini kerok pasti ada masalah kanker. Karena kanker itu lewatnya penjam liput. Jadi itu terjadi liput perawat. Bisa kanker primer, bisa kanker ibu-ibu kanker payudara. Itu ada yang sini jatuh perawat. Nah kalau osteoartritis itu peradangan, itu biasanya ada infeksi. Sekarang banyak di rumah sakit suntik, obat dan lain sebagainya. Kemarin ada pasien saya dari Gresik, dokternya ngomong ganti lutut yang tadi 250 juta itu, karena dipikir propos ibu ini merubah mindsetnya. Buatan Allah pasti lebih baik. Enggak, aku enggak. Yang merubah mindset. Aku harus sehat, aku harus wadiah. Terakhir naik Bromo sampai puncak. The power of mindset. Kekuatan mindset. Berpikir yang positif. Di sini positif, makanya keluar. Baru positif. Menetralisir gangguan yang ada di dalam. Simptom itu kan simptom, tak? Simptomnya orang stres itu apa? Berdek, keringat dingin, mual-mual. Itu simptom. Kumpulan gejala, belum penyakit. Batas selera ini kuning, kecil seperti teh. Simptom kemungkinan dia livernya bermasalah. Kencing kelihatan, kencing kok bening, jumlahnya cukup, ginjalnya bagus, minumnya aja. Kencing kok buta, jumlahnya tidak banyak, minumnya kurang, makanmu enak-enak kok. Kan urinnya tinggi. Kencing kok rodo abang, kemungkinan ada batu di leher, kemungkinan ada batu di ginjal, mungkin ada bibit kanker di prostat, mungkin ada kanker di kandung kemih, merah, ada darah. Tapi pikirnya yang telinga gitu, bagaimana kemungkinan infeksi, minum kurang. Kamu banyak makan jeroan tapi minum kurang, gak gelontor. Kamu banyak minum vitamin C, minum kurang, mendang. Kan vitamin C jarang, tapi sedikit, vitamin B jarang, 1%. Minum kurang, mendang, memicu. Makanya dorongan sama air itu dari Allah. Kalau itu berarti minum kurang. Kan gesek, ada gejala batu, belum sampai jadi batu, tapi sudah merengkel, itu geser di ureter, robek, kemudian keluar darahnya. Jadi mikir yang ringan ini, apa dia? Kan gitu. Jadi dokter kelihatan kencing kok nanan, wis mesti selingkuh. Ya mati di selondongnya nang wong liya, kan gitu. Baik siapapun kencing di tembok, tidak ada kencing di tembok nanan itu tidak ada. Mesti diwalinya tembok, tembus juga kan gitu. Kencing kok di rumpun semut, kemungkinan manis, kemungkinan ada diabetes, cek udah darah bergerak. Ya repot pak. Berak kok hitam. Kemungkinan apa? Liver meter, hepatitis, sirosis, pecah di darah di lambung. Terus nyampur asam lagi, kencing, berak, darah segar, kemungkinan ada ambeien. Ambeien diobati baik, ambil bau bungu atau obat atau baik harus tambahin olahraga jalan, atau misalnya buah-buahan. Tapi ini diobati, kok ada darah, ada lendirnya, sentri. Kok 1 minggu tidak sembuh diobati, itu kolonoskopi, kemungkinan kanker usus. Kan gitu, kan ada warning.
aku kok kesel, ya istirahat toh. Duitku kok angel, ya sedekah toh. Ini temenku kok pergi semua, ya berbanyak sikapku, omonganmu sing enak. Kan ini, karena ada word nih. Hidup itu, ya itu, ya kita ini bersyukur buat ayat besar dan suruh bawa gunting. Saya ngomong ini betul. Pernah suruh bawa gunting. Kan total dia yang membuat diberpan dengan terus. Wahai tahu nikmat Allah ilaku. Tapi tidak pernah bersyukur. Malah digoleki. Iki mau gedang goreng tak? Iki mau. Wah, apa ada golek gedang goreng? Iki mau jajane. Pastel. Golek pastel. Pastelnya kan iki. Wah, apa golek pastel? Punya foto lagi. Apa kok yang begini? Sekarang ada beberapa di koran kemarin mau dibuat sudah dewasa tidak punya dubur, mau dibuat ke bibir buat anak, bener? Coba nikmatnya Allah. Tapi disebutkan di Quran surat qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur. Makanya lebih jangan lepas dari alhamdulillah, astagfirullahaladzim, sholawat dan lain sebagainya. Saya hidup bergerak itu namanya activity spiritual which kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Macam saya kena kanker itu ngunting, kasih obat anti nyeri yang top ngunting, tambah zikir, istighfar, sholat, tidur. Ini tadi yang kankernya wajahnya ini tadi aku jujur bisa tidur bagus. Psikospiritual. Jadi ngobati itu bukan jasmani, rohani, ada 5. Makanya saya sekolah lagi meskipun sudah kuat karena saya adalah psikospiritual. Jadi memaafkan, menolong, itu obat yang luar-luar. Korea dan sana itu pikir kita fokus mah. Tidur. Makanya jauhnya demikian. Aku bisa memaafkan orang yang tidak apa-apa, itu urusan dia itu. Popos tulangnya, livernya bisa kena, muncul kankernya, muncul jantungnya. Mana ada banyak terkaitan sebelum mundur pada pikiran yang berat. Iya. Jadi komitmen. Sel menuju sel kanker itu puluhan tahun, tidak bisa. Apalagi dari benjolan seperti ini sudah berkibar di fase. Sel 1 ada jadi 2 sudah pecah, sudah melencet ke mana. Sejarah ketemu, dia tahu-tahu ketemu sel-sel kanker di liver. Tapi ternyata ada sebab apa? Itu di mana? Tidak ada paru-paru bisa dipotong terus. Nah, ibu-ibu jalan, main sepeda jatuh keluarnya mati. Ternyata ditemukan kankernya dia paling darahnya 1 titik. Macam saya dari NTT kemarin 6 bulan cek habis semua. Begitu 6 bulan berapa tulangnya sudah habis semua. Ternyata 1 titik dengan PET scan ketemu kankernya di paru-paru. Jadi kemarin dari Banyuwangi ibu-ibu kena paru-paru. Rokok tidak, suami rokok tidak, keluarga dek rokok tidak. Ya kebetulan kopi Indonesia yang pas di pasar voting kan semua orang ini tidak dibetak. Kapan muncul kalau ketahanan di pasar? Kalau pas itu insusnya ibu tak kandungan benar. Jadi kanker paru itu bukan penyebabnya pasti dari rokok. Kalau ngomong kanker itu penyebabnya multifaktorial, banyak pak. Tapi ada 2 yang berpengaruh, genetik dan paparan. Ada bibitnya dipapar terus menerus, stres terus. Oke. Padahal ngomong rokok istrinya tidak berbahaya, asal direstui istrinya
Dan kedua, ojo disumet. Dimulai, nggak cocok. Ya, makanya orang itu berlebihan, proporsional. Saya dari kelihatan tidak pergi ke penjara, maafkan macam saya, aman saya, maafkan apa ya, 60 tahun banyak terus, buat apa? Dicek saya semua, alhamdulillah saya normal. Temannya salah, tidak apa. Ayo. Terus itu. Lagi di sana itu masih ngawal. Saya diomeli terus saya mundur, guys, tembok bisa guys, mundur gitu, pakai ketut. Ibu-ibu pengen bahagia, jauh dari penyakit, bahagiakan suami, sering cintakan suami. Ini, ridho dari Allah. Itu janjinya apa itu tidak pernah meleset dari janji itu. Makanya bisnisnya dengan apa? Teman saya bisnis apartemen, ibu ya tahu bersih. Dapat bisnis sambil Allah. Aku bangun rumah takbis, bantu masjid, bantu yatim piatu kan. Sisa, backingnya Allah, sing top bisa. Pokoknya tampil lah ya dalam roja, ya syukur. Semua persoalan itu dia, tak dia, keluarga, pekerjaan, blek di sini. Begitu malah nangis sama Allah, mohon tolong jangan. Janjinya Allah tak berikan jalan keluar, tambahin tapi yang tidak disangka-sangka. Kurang Allah kok. Bisnis dengan Allah dan berikhtiar bersama saya. Saya ini loh 30 tahun ini ngomong profesor, kompren, profesator, wis wabe tak. Tapi pandemi kemarin banyak yang jadi saya sekarang sendiri lagi. Biasanya sholat duhur barengan, sekarang tidak ada. Panggil